Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Yusil Matia. Di video kali ini, aku mau ngejelasin atau aku mau membahas tentang IP address dan subnetting. Materi yang akan dibahas, yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting, IP privat dan IP public, classful dan classless addressing, subnetting, konsep blok subnet, IP versi 4 delivered type, konsep switch dan router. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama. Pada setiap perangkat, identitas tersebut yang dinamakan IP address. Jadi, ketika antar device ingin berkomunikasi, itu diperlukan yang namanya IP address. Untuk saat ini, IP address itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Namun pada video kali ini aku akan membahas IP versi 4. IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan itu menjadi 32 bit. Angka yang ada pada setiap oktet itu disebut desimal, yaitu dari 0 sampai 255, nggak kurang dan nggak lebih. Oke, di sini selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan luas dan tidak terbatas oleh kelas IP atau IP classless. Contoh kelasnya di situ ada A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, untuk penulisan IP versi 4 ini itu menggunakan yang namanya prefix atau subnet mask. Prefix itu seperti ini, dan subnet mask itu yang 255. Bedanya itu, prefix itu digunakan di mikrotik. Nah, kalau subnet mask itu digunakan di Cisco. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada IP address, private, dan IP public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet, bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi, sederhananya, IP public adalah IP yang bisa diakses oleh internet atau oleh siapa aja, asalkan device-nya terkoneksi oleh internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi IP privat itu adalah IP lokal yang hanya bisa diakses oleh jaringan lokal. Jaringan lokal itu misalnya misalkan tuh kantor atau lab sekolah atau perpustakaan ya. IP privat ada 3 kelas yang sudah ditentukan rangkaiannya. Di sini ada kelas A, di sini ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu ranknya mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255, 255, 255. Nah, untuk kelas B itu ranknya mulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255.
Untuk class share yang pertamanya itu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Gak kurang maupun gak lebih ya. Sebenarnya untuk kelas itu ada D dan E juga ya, tapi D dan E ini nggak digunakan. Ini hanya digunakan ketika pengujian aja. Topologi sederhananya gini. Ini lab sekolah yang memiliki beberapa device yang connect ke switch. Baik itu wired atau wireless. Nah, si switch ini nanti terhubung ke router. Router ini terhubung ke ISP atau internet ya. Ke ISP yang menyediakan internet. Nah, istilah NAT ini nanti kita akan konfigurasikan di router. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Tabel ini merupakan klasifikasi IP address privat dan public berdasarkan kelas-kelasnya, yang dimana di tiap kelasnya memiliki rank yang sudah ditetapkan ya. Nah, kalau ini adalah klasifikasi rank IP privat yang sudah berdasarkan kelasnya. Bisa kalian lihat di sini ada yang namanya CIDR. CIDR ini adalah istilah lain dari prefix ya. Dan subnet mask. Yang gunanya adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau ada yang namanya CIDR default atau default subnet mask, dinamakan classful addressing ya. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Kita lanjut. Di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses ini. Yang pertama, itu ada prefix yang sesuai, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang digunakan. Di sini kita akan coba pakai contoh kasus ya. Di sini ada sebuah lab sekolah yang memiliki 200 host. Ingin menggunakan IP kelas A default 10.0.0.1/8 atau prefix 8. Yang dimana kita tahu /8 itu IP yang bisa digunakannya itu sangat banyak, hampir 16 juta. Sedangkan hostnya itu ada 200, maka itu akan mubazir kalau misalnya kita pakai yang /8. Maka prefix yang cocok itu adalah /24. Karena /24, IP yang bisa digunakan adalah 256 ya. Jadi, kelas // itu adalah pengelamatan IP tanpa berdasarkan kelasnya ya. Nah, kalau classful itu adalah kebalikannya. Di sini juga ada beberapa istilah, prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Rank IP yang bisa digunakan adalah IP yang bisa digunakan.
Oke, kita mulai pada kasus yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan suatu ruangan yang memiliki host 12. Kita analogikan ini adalah lab sekolah ya. Di sini ada kelas-kelasnya. Di sini kalian bebas ya mau pakai kelas yang berapa aja. Tapi di sini aku pengen gunain yang kelas ini, kelas B. Jadi pertama-tama kita akan cari prefixnya. Untuk cari prefixnya itu kita akan gunakan rumus 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 12. Jangan kurang ataupun boleh lebih, tapi jangan kebanyakan lebihnya. Yang cocok itu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, 4 ini kita bisa gunakan untuk nentuin prefix. Jadi, prefixnya sama dengan pakai rumus 32. Kenapa 32? Karena 32 ini adalah total bit yang ada di versi 4 ya. Dikurangi 4 sama dengan 2, sama dengan 28. Jadi, prefix yang bisa kita gunakan untuk ini adalah slice 28 ya. Jadi di sini IP-nya pakai 172. Untuk oktet ketiga ini kalian bebas ya pakai berapa aja. Kita tahu prefixnya, kita akan cari berapa IP yang bisa kita gunakan. Tahu total IP ya. 2 pangkat 32 dikurang prefix ya, 28 sama dengan 32 dikurang 28 adalah 2 pangkat 4, 16. Jadi, IP yang bisa kita gunakan di prefix 28 adalah 16. Lanjut kita cari subnet mask. Rumusnya adalah 2, 5, 6. Karena 256 ini adalah total IP-nya. Dikurangi 16. Itu adalah total IP. Jadi 240. Jadi subnet masknya itu lanjut kita cari IP net. IP net itu adalah berawal dari 0 ya, ini oktet pertamanya. Lalu ditambahin total IP 16. Lalu ditambahin lagi 16 jadi 32. 0 ini 16 dikurang 1 sama dengan 15. Ini adalah blok subnet yang pertama. Lalu ini 32 dikurang 1 jadi 31. Ini blok subnet yang kedua. Lalu untuk IP bro, kita harus tentuin dulu kita mau pakai blok subnet yang keberapa. Di sini aku mau pakai blok subnet yang pertama ya. Jadi untuk IP broadcast-nya itu adalah total IP dikurang 1 sama dengan 15 ya. Oke, jadi sekarang kita cari range IP-nya. Jadi total IP yang bisa dipakai adalah 172, 16, 10, 1, lalu sampai 172, 16, 10, 14. Kenapa 14? Karena 15-nya adalah IP broadcast dan satunya itu adalah network ya. Lanjut. Oke, lanjut kita akan bahas konsep talk subnet yang tadi kita analogikan seperti ruangan ya.
Misalnya di sini ada gedung dengan 3 lantai. Nah, blok subnet 1 dipakai di lantai 1. Blok subnet 2 dipakai di lantai 2. Dan blok subnet 3 itu dipakai di lantai 3. By default-nya, setiap blok subnet yang berbeda itu nggak bisa komunikasi ya. Misalnya di ruangan ini memiliki beberapa device. Kalau misalnya device ini, jika blok subnetnya sama ingin berkomunikasi, itu bisa. Tapi kalau misalnya si device ini ingin komunikasi dengan si ini, itu nggak akan bisa ya, karena mereka itu udah pakai blok subnet yang berbeda. Tapi device di ruangan 1 sama di ruangan 2 bisa komunikasi walaupun berbeda blok subnet jika menggunakan protokol yang namanya routing atau VLAN. Routing dan VLAN. Salah satunya ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, deliver type ini adalah mekanisme dalam pengiriman paket atau data. Jadi, cara kerja Unix itu adalah one-to-one communication. Jadi, cara kerja Unix itu adalah one-to-one communication. Jadi, dia tuh satu host ini mengirimkan ke satu host dalam bentuk tujuannya. Cara kerja Unix ini sama dengan IP address kelas A, kelas B, atau kelas C. Jadi dari sini langsung dikirim ke sini ya. Jadi yang ini tuh nggak dapat informasi. Nah, kalau multicast itu adalah one-to-many communication. Adalah proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destination yang sudah dikelompokkan dalam satu grup. Misalnya di sini tuh ada 2 grup. Ini grup 1 dan yang kuning ini grup 2. Jadi berbasis grup. Nah, cara seperti ini, cara kerjanya seperti IP kelas D. Walaupun IP kelas D tidak dipakai, namun cara kerjanya sama seperti multicast ini ya. Jadi dia tuh kayak cuman ngirim dari host ini tuh ngirim ke beberapa destination atau tujuan, tapi dalam satu kelompok atau satu grup. Yang terakhir itu ada broadcast, itu adalah one-to-all communication. Jadi proses pengiriman data, satu host mengirimkan data ke semua jaringan yang berada dalam blok subnet yang sama ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada konsep switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Sedangkan router adalah untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda pada network yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.